dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Pemirsa di TV-mu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dengan acara Kolak. Melanjutkan episode yang sebelumnya, kita membahas tentang pengasuhan orang tua. Dalam kisah kehidupan orang-orang yang sholih, ada dua kisah yang menarik sekali untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah kisah tentang Alqamah. Sebagian pemirsa mungkin sudah mengikuti kisah Alqamah ini. Walaupun memang menurut beberapa riwayat, kisah yang berkaitan dengan apa yang dialami dan terjadi terhadap diri Alqamah itu memang tidak didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Tetapi kalau peristiwa ini benar adanya, ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang arti pentingnya kita menghormati, mencintai, dan mengasuh orang tua kita. Ketika kita mengikuti kisah Alqamah itu, diceritakan Alqamah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat taat beribadah, kemudian juga beberapa kali mengikuti peperangan pada zaman Nabi. Tetapi Alqamah ini lebih mencintai dan mementingkan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Sampai suatu saat Alqamah ini menderita sakit, dan saking beratnya penyakitnya itu sampai dia dalam keadaan yang sakaratul maut. Dalam situasi seperti itu, para sahabat menuntun Alqamah untuk membaca kalimah thayyibah. Tetapi di luar dugaan, Alqamah tidak mampu membaca kalimat thayyibah itu. Padahal dia adalah seorang sahabat yang sholih, seorang sahabat yang taat beribadah. Sampai kemudian ketika Rasulullah Muhammad mendapat kabar bahwa Alqamah sedang sakit berat, sakaratul maut, Rasulullah mendatangi rumah Alqamah itu dan menuntunnya membaca kalimat thayyibah. Tapi tetap saja dia tidak bisa. Sehingga sampai pada keputusan bagaimana kalau Alqamah ini ketika meninggal dibakar saja. Nah, mendengar hal ini kemudian Ibunda Alqamah merasa sangat gelisah, sangat sedih. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada Ibunda Alqamah, apakah Alqamah ada kesalahan kepada ibu? Maka ibunya menjelaskan bahwa semenjak dia berkeluarga, Alqamah ini lebih mementingkan istrinya daripada ibundanya. Dan karena itu maka Ibunda Alqamah ini marah. Walaupun kemarahan itu tidak pernah diekspresikan melalui kata-kata. Dan kemudian Rasulullah bertanya, apakah ibu akan memaafkan Alqamah? Karena kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, maka dia akan wafat dalam keadaan
su'ul khotimah. Mendengar hal itu, kemudian ibunda menyampaikan kepada Rasul bahwa beliau memaafkan kesalahan Alqamah. Dan setelah itu kemudian Rasulullah mendatangi Alqamah, dan setelah ibundanya memaafkan dan Alqamah dituntun membaca kalimat thayyibah, maka Alqamah mampu membacanya dengan baik dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kisah ini sekali lagi memang tidak disebutkan di dalam riwayat hadis-hadis yang sahih, tapi ada di dalam beberapa kitab, salah satunya kitab Durratun Nasikhin, yang memang berisi penjelasan, nasihat-nasihat agar kita ini menjadi orang yang soleh. Salah satu adalah mengasuh, menyantuni, dan mendampingi orang tua kita. Dalam kisah yang lainnya disebutkan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia ini seorang dari Yaman. Sebenarnya secara fisik Uwais ini tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bahkan juga tidak hidup pada zaman Nabi. Beliau hidup pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Yang karenanya lebih tepat dia ini disebut sebagai tabi'in daripada sahabat. Tapi karena kemuliaannya, sebagian menyebut Uwais Al-Qarni ini sebagai sahabat. Dan beliau ini seorang yang biasa-biasa saja, seorang pemuda yang tinggal di kampung di Yaman, dari keluarga yang juga tidak berpunya, ibunya juga seorang yang lumpuh. Tapi karena cintanya kepada ibunya itu, Uwais berusaha untuk bagaimana bisa membahagiakan ibunya, dan dia menggendong ibunya itu untuk menunaikan ibadah haji karena keinginannya untuk bertemu dengan Nabi dan keinginannya untuk bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Sebuah kisah yang banyak ditulis di dalam beberapa kitab, karena ini menggambarkan betapa seorang anak itu mendapatkan kemuliaan dalam kehidupannya karena mengasuh dan menyayangi ibunya dengan ketulusan yang luar biasa. Karena itulah maka kisah-kisah seperti ini perlu kita hadirkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga komitmen kita, kepedulian kita untuk menyayangi, mengasuh orang tua itu senantiasa tumbuh, karena itu adalah bagian dari panggilan iman dan bagian dari akhlakul karimah. Bagaimana kita mengaktualkan kisah-kisah tersebut dalam kehidupan kita sekarang ini, kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup modern sekarang ini, kita perlu memiliki semakin banyak sosok seperti Uwais Al-Qarni. Seorang yang kecintaannya kepada ibundanya luar biasa. Karena memang dalam zaman di mana manusia itu hidup secara individualistis, kehidupan yang serba materialistis, kehidupan yang serba hedonistis, banyak orang yang tidak mau direpotkan oleh urusan orang lain dan juga tidak mau repot mengurusi orang tuanya. Padahal orang tua itulah yang telah membesarkan dirinya, mengasuhnya, bahkan berkorban demi anaknya itu. Banyak yang kemudian mengambil jalan pragmatis. Ya sekali lagi misalnya dengan mengirim orang tua itu ke panti-panti lansia atau ke tempat pengasuhan orang tua. Kalau ini dimaksudkan
untuk agar orang tua itu dapat terlayani dengan baik dan dia tidak melepas tanggung jawabnya, tidak menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab itu kepada pengasuh panti, dalam beberapa hal itu masih bisa dipahami. Tetapi kalau mengirimkan orang tua ke panti dengan tujuan untuk menyingkirkan orang tua karena tidak mau diganggu, karena tidak mau repot, atau mungkin sebagainya karena merasa malu, itu sungguh satu akhlak yang tidak terpuji. Karena itu di negara-negara maju, sebagian memang senior citizen ini diasuh di panti-panti, tapi banyak juga yang diasuh di rumah tangga, tetap di rumah. Senior home care istilahnya. Pengasuhan warga negara senior di rumah. Bahkan di negara seperti Jepang, itu banyak juga orang tua yang tetap di rumah dan kemudian anaknya ini mendatangkan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia untuk mengasuh orang tuanya di rumah itu. Memang anak-anak itu tidak tinggal satu rumah, tetapi tidak kemudian orang tuanya dia tinggalkan begitu saja. Dia tetap mengasuh orang tuanya di sisa-sisa waktu yang ada, tapi di waktu-waktu di mana dia bekerja, dia bayar orang untuk mengasuh, untuk membantu dia mengasuh orang tuanya. Membantu mengasuh orang tuanya, bukan mengalihkan pengasuhan orang tuanya. Ini di negara maju. Dan oleh karena itu kalau kemudian di tanah air kita sekarang ini muncul tren di mana kemudian orang-orang tua itu dibiarkan begitu saja tinggal di panti, tidak disapa anaknya, itu saya kira bukan sesuatu yang secara budaya juga dapat diterima. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pemerintah harus memperhatikan realitas sosial ini. Jangan dianggap kasus yang ada beberapa waktu yang lalu itu sebagai kasus tunggal. Karena sekali lagi peta dan komposisi demografi bangsa Indonesia ini sudah berubah. Jumlah kelompok senior ini akan terus meningkat. Dan pemerintah tentu saja perlu memenuhi kewajiban konstitusional. Kalau ada undang-undang perlindungan anak, juga sudah ada undang-undang perlindungan lansia. Kalau ada komisi perlindungan anak, juga perlu ada komisi perlindungan lansia yang sekarang ini tidak pernah dibentuk. Padahal amanatnya ada. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena ini masalah yang sangat serius. Orang-orang tua itu juga mereka yang dulu pada saat masih aktif, dia produktif. Dan punya banyak jasa untuk masyarakat dan bangsa. Lalu ketika kemudian mereka sudah pensiun, kemudian secara fisik tidak mampu, seakan-akan mereka ini seperti dalam ungkapan populer itu habis manis sepah dibuang. Tidak boleh negara memperlakukan mereka seperti ungkapan habis manis sepah dibuang. Karena mereka menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa. Karena itu ketika misalnya ada anak-anak yang masih mau dan memang memiliki komitmen tinggi mengasuh orang tuanya dan karena alasan ekonomi mereka tidak mampu, tentu saja negara harus memberikan perhatian terhadap realitas sosial ini. Kalau Undang-Undang Dasar 45 menyebut fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, memang mereka ini bukan anak-anak secara kelompok usia, tetapi kehidupannya malah lebih susah daripada anak-anak. Mohon maaf kalau misalnya menggendong anak itu kan ringan karena badannya kecil. Ini menggendong orang tua bisa jadi badannya besar, berat. Mohon maaf kalau sampai buang air misalnya. Buang air kalau anak-anak mungkin tidak terlalu masalah, karena mungkin tidak terlalu berbau gitu. Bahkan kalau dia memang masih kecil kan najisnya pun ada yang menyebut najis mukhafafah dan mutawasito. Kalau sudah tua begini kan waduh baunya nggak ketulungan gitu. Apalagi misalnya sampai orang tua itu lumpuh. Berat memang.
Dan karena berat itu maka memang perhatiannya harus serius. Di beberapa negara kan sudah mulai muncul gerakan eutanasia. Eutanasia ini sekarang telah menjadi gerakan di mana karena mereka ini merepotkan, karena mereka ini bikin susah, karena mereka ini membebani anggaran negara, sudahlah mereka itu dalam tanda petik ya diberi kesempatan untuk bunuh diri. Ini sudah mulai terjadi gejala seperti ini. Karena itu maka upaya kita untuk memperhatikan kelompok-kelompok senior citizen ini, memberikan mereka kebahagiaan, memberikan mereka kesempatan beraktualisasi, dan kemudian membangun kesadaran sosial agar kehadiran mereka tidak disia-siakan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan karena itu maka momen-momen seperti peringatan Hari Ibu atau mungkin peringatan Hari Ayah itu tidak boleh hanya menjadi seremonial belaka, tapi harus menjadi momentum untuk kita lebih mencintai dan kemudian berkomitmen mengasuh ibu dan bapak kita. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.